Oke, ini dia salah satu pertanyaan paling mendasar yang mungkin pernah kita pikirkan. Kenapa sih kita perlu agama? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, untuk mulai, coba kita jujur sama diri sendiri deh. Sebenarnya, apa sih tujuan hidup kita? Apa kita cuma ngejar rasa happy aja? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Mungkin semacam kualitas dari kebahagiaan itu sendiri. Karena untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita emang harus paham dulu kebahagiaan sejati yang kita idamkan itu sebetulnya kayak gimana. Gini deh, kalau tujuannya cuma sekedar bahagia, ya mungkin punya banyak uang, rumah bagus, kerjaan mapan, rasanya udah cukup kan? Kebutuhan duniawi terpenuhi, kita merasa senang. Simple. Tapi ceritanya jadi beda kalau yang kita cari itu kualitas kebahagiaan. Ini bukan lagi soal punya apa, tapi soal jadi siapa. Ini tentang sebuah kondisi yang seimbang, yang bikin kita bisa tumbuh dan mengeluarkan semua potensi terbaik kita. Nah, di titik inilah peran agama jadi krusial banget. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana konsep ini kelihatan di dunia nyata. Ada dua sisi mata uang yang beda banget soal kesejahteraan. Di satu sisi, ada kebahagiaan duniawi. Sering kita lihat di negara-negara maju, semuanya serba ada, tapi kok seringkali ada kehampaan, ada ketidakseimbangan batin. Di sisi lain, ada kebahagiaan religius, sebuah konsep yang lebih kompleks. Yang menarik, kebahagiaan jenis ini justru seringkali bisa dirasakan bahkan saat hidup lagi susah-susahnya. Dan ngomong-ngomong soal susah, ini bagian yang menarik. Ternyata, perjuangan dalam hidup itu punya makna yang jauh lebih dalam. Bukan cuma sesuatu yang harus kita hindari. Coba bayangin, kalau hidup kita mulus terus, terlalu nyaman, itu bisa bahaya. Empati kita bisa jadi tumpul, kepedulian kita ke orang lain bisa luntur karena kita nggak pernah ngerasain sulitnya. Tapi kebalikannya juga nggak bagus kalau hidup isinya cuma kesulitan melulu, dihajar terus-terusan tanpa henti, ya ujung-ujungnya bisa putus asa, bisa hancur. Nah, disinilah agama hadir sebagai penengah. Agama ngasih kita peta untuk melewati dua ekstrim itu. Kita diajak untuk memaknai perjuangan, belajar bangkit dari keputusasaan, dan akhirnya jadi pribadi yang lebih dewasa, yang kebahagiaannya bukan cuma soal seneng-seneng aja. Pembahasan ini langsung membawa kita ke satu isu yang penting banget, soal kebebasan dan tanggung jawab. Mungkin banyak dari kita yang ngerasa, aturan agama itu kan mengekang, kayak dipaksa. Tapi, coba deh kita lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda yang mungkin bakal bikin kita kaget. Gimana kalau ternyata semua tuntutan dalam agama itu bukan paksaan? Gimana kalau itu semua adalah konsekuensi logis dari sesuatu yang kita sebagai manusia minta sendiri? Logikanya gini, dan ini kuncinya. Dulu, kita manusia yang meminta hak untuk bebas sepenuhnya. Tentu, permintaan itu dikabulkan. Tapi kebebasan total itu paketnya sama tanggung jawab total kan? Nah, karena Tuhan itu maha adil sekaligus maha penyayang, dia nggak ngebiarin kita gitu aja. Dia siapkan pandulannya, yaitu agama, supaya kita bisa menjalani kebebasan yang bertanggung jawab itu. Oke, jadi sekarang mari kita tarik benang merah dari semua ini untuk kembali ke pertanyaan kita di awal. Jadi, kenapa perlu agama? Jawabannya, karena kita butuh tuntunan. Tuntunan untuk menjalani kebebasan yang sudah kita minta dengan cara yang adil. Dan tujuan akhirnya, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu kebahagiaan yang lahir dari cinta yang tulus. Dan pada akhirnya, semua kembali ke kita. Kebebasan itu ada di tangan kita, itu adalah pilihan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita akan memilih untuk bertanggung jawab atas kebebasan itu?